Hadirin, visi keluarga muslim yang ketiga adalah berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zariyat 21. Bagaimana berkumpul kembali di surga Allah menjadi cita-cita dan visi kita, visi keluarga muslim. Maka Allah mengatakan, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Waladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'." Waladzina amanu, orang-orang yang beriman, ayah, ibu yang beriman, lalu putra-putrinya, anak-anaknya beriman. Ya, ini kondisinya sedang di akhirat. Ayah bundanya beriman, sudah masuk surga karena sudah di akhirat beriman. Orang yang beriman mendapatkan kemuliaan surga dari Allah. Subhanallah, anak-anaknya juga beriman itu. Anak cucunya beriman. Maka Allah mengatakan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan ini. Anak cucu ini kami susulkan kepada mereka, kepada keluarganya, kepada ayah bundanya di surga itu. Ini Ibnu Katsir mengatakan, ini adalah gambaran bagaimana ayah bunda surganya tinggi. Sementara ada anak-anak dan keturunannya surganya biasa saja. Maka subhanallah, kita tahu ya, orang tua itu, kalau di surga itu, ya sudah masuk surga, ingin berkumpul dengan anak-anaknya, mana anakku. Dan kita tahu ya, subhanallah orang tua kita itu ya begitu. Di Idul Fitri seumpamanya, itu mereka menelpon, kapan pulang nak? Kapan pulang? Jadi mereka di hari bahagia itu tidak mau dilewatkan sendiri, ingin berkumpul dengan anak-anaknya. Demikian juga keluarga muslim, seorang ayah, ya seorang bunda, ketika di surga mereka akan mencari anaknya, mana anakku. Maka Allah Subhanahu wa taala karena ingin memuliakan orang tua yang mulia, yang surganya tinggi itu, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami susulkan anak-anak ini ke surga orang tua, di-upgrade sesuai dengan level dari surga kedua orang tua kita, subhanallah. Dan ada juga kondisi sebaliknya. Ada anak-anak, Masya Allah, anak-anak ini dari awal sudah dididik dengan pendidikan iman yang baik. Dia ketika pada hari akhir membawa amal soleh yang banyak. Allah muliakan dengan amal soleh, dengan surga yang tinggi. Maka anak-anak ini akan mencari orang tua. Mana ibuku? Mana ayahku? Mana ibuku? Mana ayahku? Maka atas permintaan anak ini, orang tua disusulkan. Maka orang tua akan mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, min aina hadza? Dari mana kedudukan surgaku yang tinggi ini? Ya, kok saya sudah level surga saya naik? Maka malaikat mengatakan, hadza bistighfari waladika lak. Ini adalah hasil istighfar anakmu yang soleh itu, dan meminta untuk dinaikkan surgamu sehingga engkau bertemu dengan keluarga mereka. Maka di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ya, jannatu adnin, ini surga adn yang tinggi itu dimasuki man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, akan dijadikan berkumpul ayah mereka, suami mereka, dan keturunan mereka. Begitu. Dan Masya Allah, ini menjadi hal yang indah ketika di setiap momen dialog orang tua, ayah, ataupun ibu kita sudah dialog iman pada anak-anak kita. Nak, kita hari ini kita kumpul di meja makan ini. Harapan kita kelak pada hari akhir juga kita akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ketika hari itu mereka akan berkumpul satu sama lain, yatasaalun, saling bertanya kabar antara orang-orang yang beriman. Jadi kalau antara orang-orang yang beriman saja saling bertanya kabar dulu yang nggak pernah bertemu, mereka ingin ketemu, nanti ketemu pada hari akhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau keluarga-keluarga muslim. Ya, ayah, bunda, ibu, anak-anak, dan keturunan-keturunan ke bawah begitu. Jadi yang ketiga dari visi keluarga muslim kita ini adalah kita ingin berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini, hadirin, hari ini subhanallah, jika ada keluarga yang rapuh hari ini, keluarga rapuh ketika dihantam oleh badai sedikit saja oleng, kemudian tenggelam, kemudian keluarga ini menjadi keluarga yang berantakan, itu adalah keluarga yang tidak punya visi yang jelas, tidak punya arahan tujuan yang jelas. Sementara orang yang beriman punya tujuan yang jelas dalam pernikahan mereka itu.
Maka subhanallah, subhanallah hadirin, ini yang harus kita maknai terus, bahwasanya kita saja yang di dunia, ya di dunia ini kita punya tujuan, gitu ya. Ini kita seumpamanya sedang akan melaksanakan umrah seumpamanya, maka subhanallah tentunya diumumkan ini pesawat yang kita tumpangi ini, kita akan menuju ke Tanah Suci, kita akan transit di Jeddah. Perjalanan kita akan kita tempuh 9 jam, ketinggian sekian ribu kaki dan seterusnya. Maka tujuannya jelas ini kapal ini. Maka keluarga kita harus punya tujuan yang jelas. Maka subhanallah, keluarga hari ini, subhanallah hari ini ada yang rapuh, terjadi perpisahan antara suami istri, atau mungkin orang tua yang abai terhadap pendidikan anak-anaknya. Mereka abai itu karena mereka ataupun banyak saudara-saudara kita yang masih belum jelas bagaimana arah keluarga mereka itu ya. Sehingga Ibnu Qayyim di dalam kitabnya beliau mengatakan, kam mimman ashqa waladah wa falidata kabadi. Ya, betapa banyak orang yang menyengsarakan anak-anaknya. Ya, dhanna annahu akramahu faqad ahanahu. Mereka itu mengira memuliakan anaknya padahal menghinakannya. Mereka mengira sudah meninggikan derajatnya padahal merendahkannya. Dzalika bitarki ta'dibihi wa ihmalihi, yaitu mereka itu tidak mendidik keluarganya, tidak mendidik anak dan istrinya. Wa idza tabaratal fasada fil aulad ra'aita ahmadahu min kibalil aba. Jika hari ini di keluarga kita, di anak-anak kita ada kerusakan, mungkin rusak akhlaknya, mungkin rusak karakternya, fa inna idza tabaratal fasada fil aulad fa inna sababahu min kibalil aba. Maka kerusakan itu penyebabnya adalah para ayah, karena ayah adalah imam dari keluarga. Maka subhanallah, mari keluarga muslim, pemirsa TV One di seluruh tanah air, mari kita hadirkan kembali visi tujuan keluarga kita, wabil khusus para imam, para suami, para ayah, bahwasanya kita punya cita-cita tujuan agar lahir ya keluarga kita ini orang-orang yang taat ibadah pada Allah, qurrata ayun, agar lahir para pemimpin-pemimpin ini dari rumah kita. Kita juga bermimpi, kita menginginkan, poin kedua dari visi kita adalah kita ingin keluarga kita ini keluarga yang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita punya cita-cita terbesar kita adalah kita ingin berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ilmui keluarga muslim kita, bahwasanya ini berkeluarga ini adalah ibadah yang paling panjang. Kalau sholat, mungkin umrah, mungkin haji, ini ada waktu-waktunya. Puasa Ramadan ada waktunya. Tapi membina keluarga kita ini ibadah yang paling panjang, dan ujung-ujungnya adalah kita akan menginginkan untuk berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah hadirkan keluarga yang menyenangkan mata kita, anak-anak soleh solehah, suami soleh, istri solehah, keluarga yang selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang bahagia di dunia dan berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.